Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama dengan channel ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang pengalaman beragama. Kalian tahu apa itu pengalaman kan? Pengalaman adalah sesuatu yang secara personal itu pernah dialami. Dan yang akan dibahas pada video ini itu adalah yang secara personal dialami dan berkaitan dengan agama. Seperti apa? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan kalian komen di kolom komentar, serta kalian subscribe channel ini bagi yang belum. Dan bagi kalian yang merupakan anggota dari kelas saya, silahkan isi presensi terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Ya, apa itu pengalaman beragama? Pengalaman beragama itu menurut Glock dalam Hayes tahun 80 diartikan sebagai suatu perasaan atau persepsi atau sensasi yang dialami oleh seseorang dan didefinisikan oleh kelompok atau masyarakat sebagai bentuk komunikasi dengan esensi ketuhanan, atau dengan realitas mutlak, atau dengan otoritas transendental. Jadi parameter apakah sebuah pengalaman itu adalah pengalaman beragama atau tidak, itu sebenarnya adalah definisi atau pemaknaan oleh kelompok atau masyarakat di mana dia bergabung di dalamnya, atau bisa juga oleh kelompok atau masyarakat di mana pengalaman itu dimaknai sebagai pengalaman beragama. Nah, pengalaman ini dialami itu tidak hanya persepsi, tapi juga bisa dia berupa persepsi, bisa dia berupa sensasi. Sensasi itu adalah pengalaman indrawi ya, melihat, mendengar, meraba dan seterusnya. Itu indrawi. Dan juga perasaan, feel atau afeksinya. Ada terlibat afeksi di dalamnya. Nah, Glock juga mengatakan tentang unsur-unsur pengalaman beragama. Menurut Glock itu ada dua unsur pengalaman beragama. Yang pertama, adanya komunikasi dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan atau transendental, dan ini adalah unsur yang paling esensial. Jadi individu itu merasa menjalin komunikasi dengan sesuatu yang bersifat transendental atau bersifat ketuhanan. Kemudian unsur yang kedua adalah adanya kelompok masyarakat yang memberikan legitimasi bahwa suatu pengalaman tersebut merupakan pengalaman beragama. Nah, selain Glock, Clark di dalam buku yang sama ya, itu menambahkan satu unsur lagi, yaitu adanya efek terhadap individu setelah mengalami pengalaman beragama itu, yaitu berupa perubahan nilai-nilai ataupun juga perubahan perilaku. Oke, kita masuk pada tipe pengalaman beragama. Nah, pada pembahasan mengenai tipe pengalaman beragama ini, itu kita akan lebih real lagi sebenarnya pengalaman beragama itu seperti apa. Yang pertama adalah tipe confirming atau tipe konfirmasi, di mana orang itu tiba-tiba mengetahui atau merasakan bahwa keyakinannya benar. Kita semua pasti punya keyakinan, karena di negara kita itu sila pertama itu dituliskan bahwa negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita pasti yakin ada Tuhan yang Maha Esa, terlepas agamanya masyarakat itu beragam ya. Nah, karena kita meyakini sesuatu, tapi biasanya masih ada terbersit sedikit bahwa level keyakinan kita itu kan naik turun gitu ya. Apa kalau di dalam Islam itu kan keimanan itu naik dan turun kan. Nah, dia akan naik kalau kita berbuat taat,
Dia akan turun kalau kita banyak melakukan maksiat, kan seperti itu. Nah, pengalaman beragama tipe confirming ini itu orang yang sudah sebenarnya dia yakin, itu kemudian tiba-tiba tahu dan merasa bahwa keyakinannya itu benar. Contohnya, kita diajarkan dalam agama kita untuk berdoa. Lalu tiba-tiba dalam contoh itu dicontohkan begini. Kita diajarkan bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, ya kan? Cuman biasanya masih ada terbersit sedikit ketidakyakinan atas janji Allah itu, ya kan? Sehingga kemudian ketika dapat masalah, dia lebih mengandalkan logikanya, lebih mengandalkan kemampuan berpikirnya, lebih mengandalkan fisiknya sendiri. Dia lupa bahwa untuk bisa keluar dari masalah itu kita harus juga bisa menggunakan alternatif usaha lain, yaitu berdoa. Nah, mungkin karena lebih yakin akan kemampuannya sendiri, manusia itu kadang-kadang lebih mengunggulkan itu. Nah, suatu ketika kemudian dia berdoa, ingin dilepaskan dari masalah. Dan tiba-tiba dia merasa bahwa doanya itu dikabulkan oleh Allah. Dan muncul jalan keluar setelah dia berdoa. Nah, seketika itu dia merasa bahwa benar, ternyata Allah itu mengabulkan doa dari hambanya. Nah, ini tipe confirming, mengkonfirmasi. Mungkin kalian pernah mengalami yang seperti ini. Saya rasa banyak orang yang pernah mengalami seperti ini. Kemudian tipe pengalaman beragama yang kedua, yaitu tipe responsif. Nah, di sini orang itu tidak hanya menyadari adanya kehadiran Tuhan, tapi orang juga merasakan bahwa Tuhan memperhatikan dirinya. Nah, tipe ini kalau dalam Islam itu kita mengenal istilah apa itu yang di dalam hadis ketika malaikat Jibril menampakkan wujudnya jadi manusia, memakai jubah putih, datang ke Rasulullah lalu bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Nah, tipe pengalaman responsif ini maknanya seperti ihsan itu. Jadi orang itu merasa bahwa Allah itu memperhatikan dia. Nah, termasuk dalam tipe ini itu ada 3 ini contohnya. 3 ini, yang pertama, orang yang merasa terpilih dan diselamatkan. Kemudian ada orang merasa ditolong sama Allah. Ada perasaan orang yang merasa, yang memiliki perasaan bahwa Tuhan itu mencegah dia berbuat salah. Kalian mungkin pernah ya, suatu ketika ya ini pengalaman waktu kan pernah dulu ada kecelakaan pesawat Sukhoi. Itu ada salah seorang pramugarinya itu karena dia harus sholat asar terlebih dahulu, kemudian dia gagal ikut percobaan pesawat Sukhoi yang kemudian pesawat itu nabrak gunung. Nah, dia terus kemudian memiliki perasaan bahwa wah, tuh Allah menyelamatkan saya. Ya kan? Nah, ini tipe pengalaman responsif. Pengalaman beragama tipe responsif. Mungkin di antara kalian juga ada yang pernah memiliki pengalaman beragama seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah tipe pengalaman beragama ekstatik. Pada tipe ini, seseorang itu mendapatkan pengalaman yang jauh lebih intim dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak hanya merasa terpilih, namun juga mengalami perasaan penuh cinta pada Tuhan. Nah, biasanya dia disertai dengan perasaan bergelora, bahagia, damai, dan semacamnya. Nah, termasuk dalam tipe ini adalah
pengalaman mistik. Nanti kita akan bahas pengalaman mistik setelah pembahasan ini. Kemudian tipe yang paling tinggi, yang keempat adalah tipe revelasional. Reveal itu apa ya? Reveal itu membuka semuanya. Nah, ini adalah tipe yang hanya dialami oleh nabi dan rasul. Seseorang merasa sebagai utusan Tuhan. Ini adalah pengalaman beragama yang paling tinggi ya. Contohnya ya ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Nah, ini tipe pengalaman beragama yang tipe revelasional. Oke, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang kita akan membahas pengalaman mistik. Apa itu pengalaman mistik? Di dalam bukunya Subandi tahun 2009 itu mendefinisikan pengalaman mistik sebagai pengalaman spiritual atau rohani di mana orang merasa bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat ketuhanan atau merasakan penyatuan seluruh dimensi dalam diri dan kehidupannya. Itu adalah definisi dari pengalaman mistik. Nah, sifat dari pengalaman mistik itu ada 5 ini. Sebenarnya ada 7. Nanti saya akan jelaskan yang 2 lagi. Kita mulai ya, ada ineffable, ada neotic, ada quality of unity, ada real atau nyata, ada timelessness dan spacelessness. Dan kita mulai dari ineffable. Apa itu? Jadi, pengalaman tersebut atau pengalaman mistik ini itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Karena individu yang mengalaminya itu susah mendefinisikan apa yang dia alami. Karena yang pertama terkait dengan dimensi emosional. Kita tahu kan, orang itu kalau jatuh cinta itu diminta untuk menjelaskan rasanya cinta itu kayak apa, susah. Ya kan? Susah. Ya, kira-kira seperti itulah. Terkait dengan dimensi emosional sehingga dia sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kata-kata tidak cukup mewakili apa yang dia rasakan. Kemudian memiliki kedalaman dimensi spiritual. Nah, semakin dalam dimensi spiritual, semakin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Itu makna dari ineffable. Kemudian sifat dari pengalaman mistik yang kedua adalah neotik. Pengalaman mistik itu tidak hanya memiliki aspek emosional seperti tadi yang dijelaskan, tapi juga memiliki aspek kognitif. Seperti misalnya menjadi sumber inspirasi pribadi, memunculkan insight itu ide aha gitu. Nah, itu insight. Kemudian menjadi sumber pengetahuan dan pencerahan bagi munculnya ide baru yang belum terfikirkan sebelumnya. Karena mengalami pengalaman mistik, jadi dia punya ide baru yang belum terfikirkan sebelumnya. Kemudian sifat pengalaman mistik yang berikutnya adalah quality of unity. Artinya bahwa orang yang mendapat pengalaman mistik itu merasakan keutuhan atau kesatuan eksistensi dengan segala sesuatu. Dia merasa secara hakikat bahwa semua manusia merupakan satu kesatuan. Segala yang ada di alam semesta satu kesatuan. Bahkan tidak jarang orang merasa menyatu dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Syekh Siti Jenar atau Al-Halaj, yang kemudian membuat mereka dihukum mati karena dia mengucapkan ucapan yang menyalahi ketauhidan. Ucapannya seperti apa? Ada yang tahu? Ana al-haq, saya adalah kebenaran. Nah, itu pernyataan yang mengingkari, yang berlawanan dengan ketauhidan dalam agama Islam ya. Mungkin bisa jadi sebenarnya yang dia alami itu bukan seperti yang diucapkan, tapi karena kalau zaman dulu menurut Wali Songo ya, yang menghukum Syekh Siti Jenar kan Wali Songo kan, itu berbahaya terhadap pemahaman keagamaan masyarakat, sehingga kemudian Syekh Siti Jenar
itu dihukum mati. Termasuk Al-Halaj juga sama. Dia kemudian akhirnya dihukum mati karena ucapannya menyalahi ketauhidan. Nah, pengalaman ini memang pengalaman intens yang sulit dipahami dan ya sulit dipahami. Yang berikutnya, sifat dari pengalaman mistik adalah real, nyata. Orang yang mengalami pengalaman mistik akan merasa bahwa pengalamannya itu tuh nyata, real, dan sungguh-sungguh terjadi. Meskipun tidak jarang kemudian dianggap sebagai gangguan jiwa. Orang merasa bahwa dia menyatu dengan semua alam semesta dan seterusnya, ya kan? Ya, kalau bukan orang gila siapa yang bisa bilang seperti itu? Atau dia merasa berkomunikasi dengan apa? Ya semacam itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Itu kan karena sifatnya sangat pribadi dan sifatnya sangat spiritual, akhirnya banyak yang kemudian mirip dengan gejala gangguan jiwa seperti orang gila. Nah, cuman Subandi tahun 2012 dalam bukunya itu melihat adanya perbedaan antara pengalaman mistik dan gejala penyakit gila atau psikotik, yaitu pada dampak pengalaman tersebut bagi kehidupan orang yang bersangkutan dan masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau gejala psikotik itu dampaknya selalu bersifat destruktif. Misalnya dia mendengar bisikan untuk membunuh, untuk menggali mayat bayi misalnya, terus kemudian memakan mayat bayi dan seterusnya. Itu kan destruktif. Sedangkan kalau pengalaman mistik itu sifatnya positif. Misalnya dia kemudian merasa damai, menjadi lebih bahagia, kemudian dia merasakan keberkahan semacam itu, dan tidak ada unsur-unsur negatif atau destruktif dari pengalaman yang dia alami itu. Nah, sifat pengalaman mistik yang berikutnya adalah timelessness dan spaceless. Dia terlepas dari dimensi ruang dan dimensi waktu. Keterlepasan dengan dimensi ruang saat dirinya merasa berada di alam lain. Jadi seolah-olah orang yang mengalami pengalaman mistik ini keluar dari dunia yang fana ini. Itu makna dari timelessness dan spacelessness. Nah, keterlepasan dari dimensi waktu saat dirinya merasa masuk ke dalam, misalnya dia tiba-tiba seperti ditarik ke masa lalu, atau mungkin dia seolah-olah mendapatkan pemahaman tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu terlepas dari waktu, itu seperti itu dia. Seolah-olah kayak pakai mesin waktu, tapi ya itu pengalaman, itu adalah pengalaman personal yang ya mungkin kita sulit membayangkan ya. Ya mudahnya kayak mesin waktunya Doraemon, kira-kira seperti itulah. Kemudian sifat pengalaman mistik yang berikutnya, yang dua yang tadi saya sempat sampaikan adalah adanya kualitas paradoksal. Misalnya, saat mendapatkan musibah, orang yang mengalami pengalaman mistik ini malah bersyukur. Tapi saat mendapatkan rezeki, dia malah merasa takut. Nah, dia melihat secara paradoksal. Dia sebenarnya tahu bahwa di balik musibah itu ada rahmat dari Allah. Dan di balik kesenangan mungkin saja akan ada kesedihan atau ujian. Itulah yang kemudian membuat dia bertindak paradoksal itu tadi. Kemudian sifat yang terakhir, berarti ini yang nomor 7 ya, itu adalah pasif. Nah, ini artinya pengalaman mistik yang dialami itu bukan karena dia memang berusaha untuk mendapatkan pengalaman mistik itu. Namun semuanya itu ya diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, itu ya sebagai rahmat dan berkah saja diberikan begitu, tanpa sebenarnya dia berusaha pengen mendapatkan pengalaman itu. Jadi orangnya ini pasif. Kalau aktif, bisa jadi itu bukan dari Tuhan, bisa jadi. Ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai penjelasan ini.
saya ingin memberikan tugas pada kalian, yaitu coba ingat-ingat di dalam rentang kehidupan kalian pengalaman mistis yang mana. Pengalaman mistis? Pengalaman mistis itu salah satu dari pengalaman keberagamaan, ya kan? Nah, tugasnya adalah mengingat-ingat, lalu kemudian menuliskan pengalaman beragama yang pernah kalian alami. Mungkin dia tipe confirming, tipe responsif, atau yang lainnya. Dan kalian ceritakan dalam satu lembar PDF. Nanti kalian upload di aplikasi e-learning ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.